Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Arfilia dengan nomor induk mahasiswa 501193074, mata kuliah MPDR 5302, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, diskusi 10. Di sini saya akan membahas tentang peningkatan pembelajaran kolaboratif, analisis kurikulum pendidikan dasar Indonesia dan perbandingan dengan negara maju. Kesan dan kendala dan saran perbaikan untuk pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Yang pertama adalah kesan. Pembelajaran kelompok atau kolaborasi memiliki banyak manfaat dalam proses pendidikan. Salah satu kesan positif dari metode ini adalah peningkatannya interaksi antara siswa yang dapat memfasilitasi pertukaran ide dan pengembangan keterampilan sosial. Selain itu, pembelajaran kolaboratif dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab individu dan kolektif, karena siswa harus berkontribusi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok. Kendala, meskipun banyak manfaatnya, pembelajaran kolaborasi juga menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah perbedaan tingkat kemampuan dan komitmen di antara anggota kelompok, yang dapat menyebabkan ketimpangan kontribusi. Selain itu, kurangnya bimbingan dari guru bisa membuat kelompok mengalami kebingungan dalam tugas mereka. Terkadang konflik antar anggota juga bisa muncul yang dapat menghambat proses pembelajaran. Saran perbaikan adalah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa saran perbaikan yang bisa diterapkan bagi kita. Yang pertama adalah pembentukan kelompok yang heterogen. Memastikan bahwa kelompok terdiri dari siswa dengan berbagai tingkat kemampuan dapat membantu saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya adalah peningkatan peran guru. Guru perlu lebih aktif dalam memantau dan membimbing kelompok untuk memastikan bahwa setiap anggota berpartisipasi dan memahami tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah pemberian kerangka kerja yang jelas. Sebelum memulai tugas, guru sebaiknya memberikan kerangka kerja dan tujuan yang jelas untuk memadu proses pembelajaran. Pengembangan keterampilan sosial. Keterampilan seperti komunikasi efektif dan pemecahan konflik dapat diajarkan untuk membantu siswa berkolaborasi dengan lebih baik. Analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar. Kurikulum pendidikan dasar di Indonesia, khususnya di SD Negeri 6 Bandar Jaya, secara umum kurikulum pendidikan dasar di Indonesia menekankan pada pengembangan karakter dan pengetahuan dasar dengan mata pelajaran inti seperti bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fondasi yang kuat bagi siswa dalam menghadapi pendidikan menengah. Sebagai contoh, di SD Negeri 6 Bandar Jaya, kurikulum yang diterapkan mengikuti pedoman nasional dengan menyesuaikan pada konteks lokal. Sekolah ini berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Kurikulum pendidikan dasar di negara maju seperti di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, kurikulum pendidikan dasar cenderung lebih fleksibel dengan menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan keterampilan teknologi. Mata pelajaran seperti STEAM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik, menjadi fokus utama. Sedangkan di Finlandia, kurikulum pendidikan dasar sangat menekankan pada pembelajaran holistik dan kesejahteraan siswa. Sistem pendidikan mereka dikenal dengan pendekatan yang tidak membebani siswa dengan tugas rumah yang berlebihan, melainkan mendorong eksplorasi dan kreativitas. Perbandingannya adalah dari hasil analisa atau analisis terlihat bahwa kurikulum di Indonesia lebih terstruktur dengan fokus pada penguasaan materi dasar, sedangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Finlandia lebih menekankan pada keterampilan praktis dan pengembangan holistik. Ini menunjukkan perlunya penyimpangan antara penguasaan materi dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Referensi ini saya ambil dari analisis modul MPDR 5302 dan 2 artikel ilmiah yang disediakan dalam sesi 10 digunakan sebagai acuan penelitian yang lebih lanjut dalam pengembangan terhadap implementasi kurikulum berbasis konteks dalam membantu memperkaya pemahaman penerapan praktik terbaik dalam pendidikan dasar. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.